bergantian sebagai observer, coach, coaching. Oke, perkenalkan saya Dianti Lucina dari SMK Negeri 1 Sanggau. Saya Fitriana Mariana dari SMP Negeri 2 Sanggau. Dan saya Mas Darifa dari SMP Negeri 5 Sanggau. Oke, selamat menyaksikan. Alhamdulillah syukurlah. Jadi kita hari ini akan sedikit berbincang terkait masalah proses coaching yang akan Bu Fitri lakukan. Jadi di sini saya sebagai observer ingin mendiskusikan beberapa hal, Bu. Sesuai dengan rubrik penilaian, saya akan mengamati beberapa hal. Jadi yang pertama, apakah proses coaching Ibu nanti sesuai dengan alur tirta? Kemudian yang kedua, bagaimana Ibu nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachingnya? Dan yang terakhir adalah bagaimana si coaching nanti akan merespon pertanyaan-pertanyaan Ibu. Oke. Dan begini Bu, saya juga akan melihat apakah proses coaching yang akan Ibu lakukan itu juga sesuai dengan prinsip coaching. Jadi yang kita ketahui bahwa di dalam prinsip coaching itu ada 3. Yang pertama, kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Dan yang ketiga itu memaksimalkan potensi. Jadi selanjutnya, sebelum Ibu melangkah ke proses coaching, ada beberapa hal lagi yang harus saya tanyakan, Bu. Jadi gini ya Bu ya, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Untuk proses coaching nanti, rencana saya ada 3 kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama adalah person atau kehadiran, yang kedua pertanyaan berbobot, ketiga memaksimalkan potensi dari si coaching itu sendiri. Oke, jadi ada 3 kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan. Dari 3 yang Ibu sebutkan, kira-kira kompetensi yang mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Dan yang akan saya maksimalkan nanti adalah yang ketiga, yaitu memaksimalkan potensi. Baik, jadi terkait dengan indikator proses coaching ini nanti, jadi apa yang Ibu harapkan? Saya berharap nanti coaching bisa memaksimalkan atau mengeluarkan ide-idenya ya, mengembangkan ide kreatif dari dirinya sendiri, dari potensi yang ada dari kekuatan si coaching. Oke, baik Bu. Nampaknya kita sudah cukup lah perbincangan kita hari ini, sudah di ujung pertemuan. Jadi silakan Ibu melanjutkan proses coachingnya bersama coachingnya, dan kita lah berharap agar proses coaching Ibu nanti berjalan dengan lancar dan berhasil dengan baik. Oke. Selamat siang Bu Fitri, silakan. Ya. Mas, alhamdulillah. Kenapa nih Bu Mas kok kayaknya lemas? Saya mau cerita nih Bu. Oh, boleh. Gimana itu? Cerita tentang kekhawatiran dan pembelajaran yang akan saya lakukan, khususnya pembelajaran praktik yang akan saya lakukan. Karena selama ini yang sering terjadi itu saat praktik, anak-anak itu banyak malu. Jadi dari kekhawatiran Bu Mas ini, perbincangan kita nanti apa yang Ibu harapkan dari Saya berharap nanti selesai ngobrol-ngobrol kita ini itu saya dapat mengurangi kekhawatiran saya tentang pembelajaran yang akan saya lakukan nanti. Kenapa Bu Mas merasa khawatir tentang pembelajaran ini? Apa yang Ibu khawatirkan Ibu? Kekhawatiran saya pertama itu karena mungkin sering gagal ketika melaksanakan pembelajaran praktik. Saya merasa itu ketika pembelajaran praktik, niat saya itu mengajak anak belajar kontekstual gitu ya. Tapi kenyataannya ketika diajak belajar praktik itu anak lebih banyak memainkan barang-barang praktik, kemudian
Nah, itu pertama. Kemudian terkadang barang-barang praktik itu tidak lengkap. Oh gitu ya. Jadi Bu Mas pengen kontekstual pembelajarannya ya, tapi fasilitasnya kurang memadai gitu ya. Jadi kira-kira selain itu apa yang menyebabkan Bu Mas khawatir dengan kompleks ini? Itu tadi selain fasilitas yang kurang itu kita juga sebagai guru kan sebaiknya kita nggak boleh ya, sebaiknya kita kan mencari peralatan sederhana yang bisa menggantikan peralatan yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya itu saya inginnya itu anak-anak ikut membantu. Memang sih rata-rata anak-anak mau membantu, tapi ujung-ujungnya begitu, banyak main ketika praktek itu. Jadi sedikit aja yang mau benar-benar melaksanakan praktik, yang lainnya pada main. Kira-kira apa Bu yang menyebabkan anak-anak berlaku seperti itu ya Bu ya? Menurut Bu Mas, kenapa anak-anak bisa seperti itu gitu? Apa memang jiwa anak-anaknya suka bermain juga ya Bu ya? Tapi kan juga bisa di ini ya Bu ya, diarahkan gitu. Jadi kira-kira apanya Bu Mas di pembelajarannya? Khawatirkan nanti ke depannya. Saya agak ingat sih, dan mungkin salah satu yang menyebabkan anak-anak suka bermain itu mungkin karena saya membagi juga salah satunya ya, mengalokasikan kelompok. Jadi selama ini kan kelompoknya itu jadi satu, jadi satu. Jadi penempatannya itu bagus. Oh gitu ya. Penempatan kelompoknya mungkin saya harus ganti kalau kadang-kadang. Oh gitu, jadi diganti seperti apa Bu? Atau penempatannya seperti apa Bu? Waktu pembelajaran itu sampai Mas bilang mungkin itu ya. Biasanya kan saya selama ini tuh kalau udah menjelaskan pembagian kelompok kan mereka masa proses begitu terbentuknya akhirnya kan apa ya, kita mobilitas kita kan jadinya terhalang untuk masuk ke kelompok karena mereka kan susunannya nggak teratur. Berarti manajemen di kelasnya kurang. Iya, betul. Jadi kedepannya Ibu pengen menghadapi faktor seperti ini gimana caranya? Mungkin Ibu ada upaya apa yang dilakukan? Gimana ya? Mungkin kalau seandainya di kelas kalau saya buat model level U gitu gimana ya Bu ya? Jadi kalau begini sehingga saya bisa mengawasi mobilitas ya. Jadi anak-anak juga nggak bisa keluar dari barisan ini kan. Jadi bagus Ibu itu mungkin itu yang Mas lakukan ya. Iya, belum saya lakukan itu. Dan Mas tahu mungkin gimana kalau diberlakukan di kelas. Iya, PSC saya coba betul juga ya Bu ya. Kok saya belum kepikiran sedang ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Fitri ya. Mungkin ada kan salah satu solusi ya. Mungkin juga ada teman yang bisa membantu atau gimana Bu terkait dengan tadi kan kesulitannya juga ada fasilitas ya. Gimana Bu? Oh iya. Siapa yang bisa membantu dalam hal ini? Oh iya, kan saya ada grup MDP ya Bu ya. Nah itu Bu boleh kan yang ya. Gimana Bu caranya Ibu? Nanti saya akan coba kontak guru-guru dalam satu grup yang mungkin dekat dengan sekolah saya untuk pinjam alat kali Bu ya. Oh gitu ya, baik. Jadi nggak kekurangan alat. Jadi setiap kelompok sudah punya alat sehingga tidak ada alasan untuk jalan-jalan ke kelompok lain. Itu bagus. Terima kasih Bu. Baru kepikiran. Nah, jadi Baru kepikiran. Terima kasih Bu. Saya kok dari sekarang baru sadar ya. jadi gimana Bu ke depannya nanti? Saya akan hubungi teman-teman, kemudian saya akan pinjam beberapa alat teman, kemudian supaya setiap melakukan kegiatan praktek semua kelompok ada alatnya sehingga tidak ada alasan untuk jalan. Oh bagus Bu ya. Selain itu mungkin ada strategi lain selain meminjam dengan teman, mungkin Bu berdayakan siapa? Ya mungkin kalau ada peralatan yang bisa dibawa dari rumah. Oh iya betul. Misalnya sendok apa untuk praktek kalau kan mungkin saya bisa berdayakan murid-murid bawa dari rumah sehingga tidak saya sendiri repot. Iya betul. Jadi kira-kira kalau misal seperti itu ya Bu ya, jadi gimana perasaan Ibu udah
agak ini ya, dapat solusi. Iya. Terima kasih ya Bu Fitri ya. sama-sama. Itu juga dari rumah sendiri ya. Jadi kira-kira kapan Ibu laksanakan seperti ini Bu? Sepertinya habis semester ini. Kalau saya sudah semester 2 akan saya coba seperti ini. Saya akan coba terapkan di kelas-kelas ketika pembelajaran akhir. Persiapannya lebih matang. Iya, ya, terima kasih. Jadi saya ada gambaran kan bagaimana supaya kelas saya tidak coba dengan arah. Mudah-mudahan nanti berhasil ya Bu ya. Nanti Terima saya tunggu kasih. ceritanya lagi. Mudah-mudahan Oke. prosesnya di kelas nanti berhasil dan lancar. Terima kasih Ibu. Iya. Sampai jumpa Bu Mas. Iya, sama. Fitri, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Iya, baik. Ibu sudah melakukan proses coaching ya? Iya, Ibu selesai. Iya. Sudah lancar. Jadi gini lah Bu, pertemuan ini adalah pertemuan pasca observasi. Jadi pada sesi ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Oke, pertanyaan yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik Bu, yang sudah saya lakukan pada saat coaching, saya sudah mengikuti alur Iya. Tujuannya coaching pada saat itu apa. Kemudian saya juga menggali identifikasi masalah dari coaching sendiri. Lalu selanjutnya setelah mendapatkan masalah, maka saya juga menggali dari coaching rencana aksi atau rencana strategis yang akan dilakukan coaching serta tanggung jawab coaching sendiri setelah adanya rencana aksi tadi. Oke, jadi coaching sudah menemukan ya Bu ya solusi-solusi dari dirinya sendiri. Jadi Ibu sudah berhasil menggali ya. Iya. Oke, jadi dari proses coaching Ibu tadi saya akan menyampaikan beberapa hal ya Bu ya. Yang pertama bahwa proses coaching yang tadi sudah berjalan itu sudah baik Bu. Dan juga prosesnya sudah sesuai alur Tirta, apalagi Ibu juga sudah membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga bisa menggali potensi dari si coachingnya. Kemudian satu lagi yang paling penting adalah Ibu sudah menerapkan 3 prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi si coaching. Ya Bu, jadi sebelum kita tutup sesi pasca observasi kita ini, satu lagi Bu, saya mau tanya boleh ya? Boleh. Oke, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Setelah melakukan coaching tadi, saya memang merasa saya harus lebih berlatih diri untuk coaching lebih banyak. Kemudian bagaimana mengaplikasikan alur Tirta yang lebih baik, serta bagaimana teknik-teknik atau cara untuk membuat pertanyaan yang berbobot. Kemudian menuntun coaching kepada identifikasi masalah, juga akhirnya rencana strategisnya seperti apa itu semua harus saya kembangkan lebih baik. Saya masih kurang lah. Iya, dan memang coaching itu perlu berlatih terus sehingga kita terbiasa untuk akhirnya mendengarkan dengan aktif, akhirnya dapat itu mendapatkan kata kunci untuk membuat pertanyaan berbobot ya Bu ya. Oke, semoga apa yang Ibu harapkan dalam berlatih proses coaching nanti akan lebih semakin mantap sehingga dapat membantu coaching untuk menemukan solusi pada dirinya sendiri. Baik Bu, saya rasa cukup sekian pada pertemuan atau sesi pasca observasi kali ini. Terima kasih Bu Fitri. Sama-sama ya. Assalamualaikum Bu. Apa kabar? Alhamdulillah. Nah, terkait dengan coaching Ibu akan melaksanakan nanti ya. Iya, betul sekali. Maka dari itu saya di sini sebagai observer Mas nanti. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bahwasanya pada saat coaching saya akan ada rubrik penilaian diri. Baik Bu. Jadi dari rubrik ini maka saya akan memperhatikan apakah proses coaching Ibu sudah sesuai dengan Tirta, alur Tirta, kemudian bagaimana
ibu sebagai coach mengajukan pertanyaan berbobot dan bagaimana nanti coaching merespon pertanyaan itu. Oke, ada 3 ya Bu ya. Iya. Kemudian di samping itu Bu ya, ada 3 prinsip coaching yang harus Ibu kembangkan pada saat coaching nanti. Biasanya yang pertama proses kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga memaksimalkan kompetensi dari si coaching. Nah, namun di samping itu saya ada beberapa pertanyaan Ibu ya, boleh ya mengajukan pertanyaan Ibu. Jadi Bu Mas, kompetensi apa yang kira-kira Bu Mas nanti akan kembangkan dalam proses coaching ini? Ya, dalam proses coaching nanti saya berharap saya mampu mengembangkan 3 kompetensi coaching, yaitu pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kedua kemampuan mengajukan pertanyaan berbobot, dan ketiga adalah memaksimalkan potensi coaching. Baik, dari 3 kompetensi yang Mas sebutkan tadi, kira-kira yang mana yang kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Jadi untuk tahap-tahap awal ini saya mencoba ingin mengembangkan kompetensi yang ketiga begitu ya, yaitu memaksimalkan potensi coaching. Baik, terkait dengan indikatornya, jadi nanti pada saat proses coaching, indikator seperti apa yang ingin Ibu harapkan? Ya, saya berharap dengan memilih kompetensi coaching yang ketiga tadi, yaitu memaksimalkan potensi coaching, saya berharap bahwa coaching nanti mampu memaksimalkan ide-idenya untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Oh baik Mas. Itu tadi ya berarti nanti solusi itu akan datang dari coaching sendiri. Iya, betul sekali. Baik Bu Mas, itu saja dari saya. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar ya. Sampai jumpa setelah coaching nanti ya pada pasca observasi. Terima kasih Bu Fitria. Sama-sama Bu Mas, sampai jumpa. Ya. Halo Bu Mas. Halo Ibu Rianti. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Silakan Ibu. Iya Bu. Apa kabarnya? Sehat semuanya? Sehat. Apa ada yang mau diomongkan tadi? Iya sih, saya ngajak Bu Mas ke sini tadi itu biar agak agak santai, nggak di kantor gitu, agak lebih santai. Jadi itu saya tuh punya kegalauan Bu, bahwa saya itu sudah mengikuti guru penggerak ini kan udah 50% lah, dan saya sudah melakukan beberapa aksi nyata dan berkolaborasi dengan teman. Tapi ini Bu, ada satu rekan guru saya yang saya pengen benar berkolaborasi dengan beliau karena dia memiliki kemampuan lebih untuk berkolaborasi dalam pembelajaran saya. Namun ini Bu, kendalanya beliau belum mau. Oh baiklah, kalau begitu apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita kali ini? Iya, saya tuh pengen ngobrol sama Bu Mas ini untuk mendapatkan solusi lah. Pengen benar saya karena kan saya itu orangnya suka tantangan dan pengen untuk membuat pembelajaran saya lebih menarik untuk berpihak pada siswa Bu. Ya. Berdasarkan hasil perbincangan tadi di awal itu, saya mendengar bahwa ada rekan Ibu yang belum mau, belum mau diajak berkolaborasi. Nah, menurut Ibu sendiri, apa yang menyebabkan rekan Ibu tersebut belum mau diajak berkolaborasi? Ya, menurut pengamatan saya ya Bu ya, rekan guru saya ini orangnya ramah, ceria, terus kemudian aktif dalam pembelajaran. Tapi mungkin ya Bu ya, beliaunya itu belum percaya diri mungkin, atau sayanya yang mengajak terlalu cepat, jadi jangka waktunya itu terlalu pendek, jadi beliau belum sempat. Dan kemudian mungkin juga rekan guru saya itu belum melihat praktik baik dan hasilnya itu sangat menyenangkan lah untuk murid. Ya, jadi berarti dari cerita Ibu tersebut dapat saya tarik itu beberapa identifikasi dari permasalahan dari rekan Ibu tuh. Pertama tidak pede. Iya. Tidak pede, kemudian mungkin ya Bu ya. Mungkin tidak pede, kemudian waktunya belum sempat, kemudian rekan Ibu tersebut kemungkinan belum melihat praktik baik yang telah dilakukan bersama rekan-rekan Ibu di sekolah. Nah,
untuk mengajak rekan ibu tadi yang belum mau diajak berkolaborasi ini, kira-kira apa usaha yang bisa ibu lakukan, yang mungkin bisa ibu lakukan? Mungkin begini ya Bu ya, setiap orang pasti berbeda karakternya, jadi mungkin saya membuat pendekatan lain lagi, metode lain untuk berkomunikasi. Saya memperbaiki komunikasi saya dengan rekan guru tadi. Akan saya ajak dululah mungkin keluar sharing-sharing yang nggak terlalu formal. Terus yang kedua, sambil saya di luar nanti bisa sharing praktik baik yang telah saya lakukan dengan guru-guru yang lain. Contohnya praktik baik saya yang berkolaborasi dengan guru kewirausahaan untuk membuat poster digital atau promosi digital Bu. Jadi keren sekali Bu ya. Iya, kemudian itu tadi intinya saya akan memperbaiki komunikasi saya dulu kayaknya Bu, agar lebih terbuka kali ya. Ya, itu usaha yang luar biasa sekali Bu Dianti. Berarti Ibu sudah akan melakukan pendekatan, kemudian melakukan komunikasi yang non formal gitu ya, di tempat-tempat yang di luar sekolah barangkali, kemudian mengajak sharing rekan-rekan Ibu itu tadi. Jadi ini merupakan usaha yang luar biasa sekali Bu. Jadi menurut Ibu siapa yang bisa membantu? Nah ini Bu, saya berpikir ini kan mau ini pas penilaian akhir semester pasti akan ada rapat untuk semester akhir semester. Jadi saya mungkin akan berkoordinasi dengan tentunya kepala sekolah lah. Karena saya tidak bisa berjuang sendiri untuk kepentingan lingkungan belajar yang nyaman. Saya tentu butuh kerjasama dengan kepala sekolah. Saya akan mengatakan bahwa untuk membantu saya dalam rapat nanti, bolehlah memberi motivasi tentang apa pentingnya kolaborasi dalam pembelajaran. Kemudian saya juga akan minta waktu juga Bu, bisa sharing-sharing praktik baik saya di dalam rapat dulu, sehingga memotivasi saya juga gitu. Kira-kira rapat gurunya kapan itu bisa dilakukan? Ini Bu, di pertengahan Desember Bu. Pertengahan Desember, baik ya. Jadi dari perbincangan ini Bu Dianti, saya sudah menemukan bahwa sebenarnya Ibu sudah menemukan solusi sendiri ya. Ibu sudah nanti akan mengajak kepala sekolah, kemudian forumnya adalah forum rapat, dan itu saya berharap bahwa nanti semua usaha yang akan Ibu lakukan itu akan membuahkan hasil, sehingga dapat mengajak teman Ibu tadi yang belum berkolaborasi untuk berkolaborasi. Baik Bu Yanti, sampai ketemu nanti kira-kira berapa minggu? Mungkin semester baru ya Bu ya, saya akan pokoknya saya harus berjuang. Saya akan dengar ceritanya bagaimana, apakah sukses atau tidak. Makasih banyak loh Bu, sehingga saya merasa lega sih sekarang untuk rencana ke depan, semester depan. Tentu saya akan hubungi Ibu. Kita ngobrol lagi, bisa ada waktu ya Bu ya? Oke, siap. Makasih banyak ya Bu Mas. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Mas. Waalaikumsalam. Gimana Bu Mas? Sudah selesai coachingnya? Alhamdulillah. Gimana perasaan Bu Mas? Belum. Alhamdulillah. Baik Bu Mas, ini pada terakhir ya, sesi terakhir pasca observasi. Jadi boleh saya bertanya beberapa hal ya Bu ya? Boleh, silakan. Apa saja yang sudah dilakukan pada saat melakukan proses coaching tadi? Baik Bu, jadi pada saat melakukan coaching tadi, saya merasa telah melakukan alur tirta, yaitu menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi dari seorang coaching, kemudian apa tanggung jawabnya, dan terakhir mendapatkan kesimpulan, sehingga alur tersebut dapat menggali coaching untuk menceritakan kegelisahannya dan menemukan solusi-solusi yang muncul dalam diri coaching. Baik Bu, bisa dikatakan bahwasanya tadi pada saat proses coaching Ibu sudah bagus Ibu ya. Jadi coachingnya sudah berjalan lancar. Kemudian saya sebagai observer bisa mengatakan bahwasanya tadi alur tirta sudah tercapai, sudah Ibu lakukan secara rutin, kemudian sudah terstruktur dengan baik ya.
dan juga coaching yang dilakukan itu sesuai dengan prinsip coaching, bahwasanya adanya kemitraan, kemudian proses kreatif dan juga maksimalan potensi daripada coaching sendiri ya. Baik Bu, boleh pertanyaan terakhirnya Bu? Baik. Menurut Bu Mas, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan dari coaching yang sudah dilakukan tadi? Ya, seperti coach seorang pemula ya Bu, saya ingin lebih memahami alur dari Tirta tadi dengan cara banyak berlatih, kemudian mendengar relatif sehingga saya dapat menemukan kata kunci dari kunci saya sehingga saya dapat membuat pertanyaan berbobot, dan dengan pertanyaan berbobot tersebut saya dapat menggali potensi dari dirinya dalam menemukan solusi. Itu bagus sekali Bu ya. Terima kasih. Jadi itu adalah langkah yang akan Ibu ambil ke depannya untuk terus berlatih ya Bu, kemudian bisa konsisten dan bisa berkelanjutan sehingga bisa terbiasa menemukan kata kunci dan menyajikan pertanyaan itu. Ya. Baik Bu, semoga mudah-mudahan coaching ke depannya lebih bagus lagi, walaupun sudah bagus ya Bu ya. Halo Bu Mas, katanya hari ini Ibu berencana melakukan coaching ya? Iya. Di sini saya bertindak sebagai observer. Jadi sebelum melakukan coaching, jadi ada beberapa yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang rubrik penilaian proses coaching. Iya. Nah, supaya Ibu juga tahu nanti dan proses coachingnya juga bisa berjalan dengan lancar. Saya contohkan ya Bu ya, Iya. tidak salah. Iya. Jadi beberapa yang akan saya nilai nanti itu diantaranya adalah pertama, apakah proses coaching ini sesuai dengan alur Tirta, yang telah kita tahu sendiri. Iya. Kemudian kedua, apakah proses coaching ini dapat coach mampu memberikan pertanyaan berbobot kepada coaching. Kemudian yang ketiga, bagaimana coaching merespon atau menanggapi pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Iya. Kira-kira paham Ibu ya? Paham Bu. Baik sekali, mantap. Kemudian itu indikatornya Bu, dan sekarang saya juga akan melihat juga apakah dalam proses coaching nanti prinsip coaching ini sudah berjalan dengan prinsip-prinsip coaching yang ada 3. Yang pertama adalah kemitraan, kemudian yang kedua adalah proses kreatif, dan ketiga adalah memaksimalkan potensi. Iya. Nah, sebelum Ibu melangkah ke proses coaching, saya masih ada beberapa pertanyaan. Boleh Ibu ya? Boleh. Kemudian yang pertama adalah kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada saat Ibu akan melaksanakan proses coaching nanti? Ya. Jadi gini Bu Mas, saya dalam proses coaching yang akan saya lakukan, saya akan mengembangkan kompetensi coaching saya. Yang pertama adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian yang kedua memberikan pertanyaan berbobot, dan yang ketiga itu mendengarkan aktif. Baik, 3 nih Bu ya, yang ingin Ibu kembangkan. Nah, di antara 3, kira-kira kompetensi mana yang akan lebih spesifik ingin Ibu kembangkan? Jadi saya itu ada 2 Bu yang ingin saya kembangkan. Yang pertama, saya tentunya ingin mendengarkan aktif si coach itu, agar saya yang kedua bisa memberikan pertanyaan berbobot. Jadi ada 2 itu ya. Iya. Nah, sekarang terkait dengan indikator tadi pada saat coaching, indikator yang Ibu harapkan tadi itu setelah si coachee itu mampu mengembangkan baik Ibu Dianti terkait dari 3 kompetensi yang Ibu sebutkan tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan lebih spesifik? Oke, jadi dari 3 itu tadi, kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan kali ini ada 2. Yang pertama, saya harus mendengarkan aktif, agar saya yang kedua bisa membuat pertanyaan berbobot kepada si coach Bu. Ya, mantap sekali Bu, mudah-mudahan dapat tercapai ya Bu ya. Ya. Kemudian oke Bu,
kita akan berjumpa kembali di pasca observasi. Baik. Semoga kegiatan coaching Ibu hari ini dapat berjalan lancar dan hasilnya juga sesuai dengan harapan yang Baik. harapan bersama. Terima kasih Bu Dian. Terima kasih Bu Mas. Bu Bianti dalam Oh Bu, ya belum lama sih ya kita Itu tadi yang ya. minggu nih. Silakan Bu. Iya. Terima Bu. Iya. Maaf ya Bu, ini mengganggu waktunya ya Bu ya. Enggak, Mau curhat dong Bu. Oke, silahkan Iya. kita berbincang-bincang di sini. Iya. Apa lah Bu, mau yang akan Ibu perbincangkan dalam pertemuan kita ini? Baik Bu, ini tentang sekolah saya lagi ya. Oh iya ya. Selama ini saya merasa kalau saya ini dari guru tapi kok tidak berhasil ya Bu ya, ngajar anak-anak terutama bahasa Inggrisnya Bu dan bukan bahasa kita. Iya. Saya sih merasa kok sudah lama tapi kok tidak berhasil gitu loh Bu. Oh iya ya. Jadi dalam perbincangan kita ini apalah yang ingin Ibu harapkan? Ya, saya berharap dengan bisa berdiskusi ini, bincang ini bisa memecahkan minimal ngasih solusi ke saya lah, gambaran gimana sih biar saya merasa tenang, kemudian merasa ada pengembangan dalam diri saya pada anak-anak, terutama dalam pelajaran saya. Iya. Tadi Bu Fitri bilang kita memang bahasa Inggris itu bukan bahasa kita, terus kita punya tanggung jawab agar murid kita tuh bisa lah ya paling tidak berhasil gitu, kata berhasil. Jadi menurut Ibu apa yang membuat Ibu merasa tidak berhasil? Faktor apa saja? Saya lihat anak-anak itu ketika kita ngajar aja mereka, kalau saya udah berusaha untuk memberikan contoh ya Bu, menanyakan how are you today, tapi dia tuh mereka hanya 1-2 aja yang respon. Kemudian ketika saya suruh maju pun mereka nggak cepat responsif, kemudian masih nanti lah gitu, dan juga malu ya. Jadi mereka ngomong tuh kadang kawannya jawab tuh bilangnya alay. Ya, jadi kamu sok-sokan gitu kan ya. Jadi akhirnya kok nggak ada yang ngena rasa saya gitu. Jadi Ibu tadi sampaikan temannya nampaknya, Ibu tadi mengatakan anak-anak ketika responnya pakai bahasa Inggris saat di greeting ya, how are you today? Oh I'm fine. Lalu temannya mempengaruhi, alay kamu itu gitu ya, anak zaman sekarang. Jadi untuk menghadapi situasi seperti itu, apa yang Ibu lakukan untuk memotivasi yang siswa yang sudah mulai aktif tadi Bu? Tetap saya berikan beberapa, misalnya saya berikan beberapa pertanyaan secara oral ya Bu ya. Jadi bertanya langsung, semakin saya tanya lah yang menjawab menjatuhkan teman dari saya akan kasih pertanyaan dan bahasa Inggris yang mudah-mudah agar mereka mau membalas. Tapi mereka selama ini mereka nggak yang pakai bahasa Inggris. Saya setiap kali berkata bahasa Inggris saya bilang English gitu. Dan banyak soal-soal saya berikan. Jadi padahal Ibu udah berusaha memotivasi ya Bu ya. Selain yang sebelum pembelajaran di kelas, yang menurut Ibu pastilah kemarin-kemarin ada aktivitas yang membuat mereka tuh menyenangkan. Apa Bu? Ada sih Bu. Ketika misalkan mereka saya ajak nonton video bahasa Inggris, itu mereka senang gitu ya. Kemudian mulailah mereka terpengaruh ya dari bahasa Inggris di video itu, mereka ada nice to meet you, akhirnya secara refleks mereka juga ngomong nice to meet you. Cuman itulah Bu, saya pengennya mereka berkelanjutan gitu ya. Jadi sering menjadikan kebiasaan. Memang gimana ya, gimana lagi gitu. Jadi Ibu tadi sudah mengatakan menggunakan video dan sudah wawancara kecil ya tadi pada saat murid satunya mengatakan alay atau menjatuhkan. Jadi Ibu sebenarnya sudah berusaha. Jadi pengamatan Ibu dari video itu
Mungkin ada lagi Bu. Iya. Dari hasil wawancara lah. Saya pun beberapa kali saya ketika dengan orang tua murid ketika dipanggil ke sekolah itu saya juga berkomunikasi tentang bahasa Inggris, jadi bahwa kerjasamanya beranak ini dimotivasi untuk belajar bahasa Inggris atau kan seperti ya. Jadi saya juga pusat segitu dan karena sesekali saya ingin duit buat satu mereka belajar di situ jadi mereka akan termotivasi lah. Wah, sebetulnya udah oke, sudah ada WA group sehingga orang tua bisa memantau dan dalam pembelajaran di rumah di sekolah Ibu tadi membuat pembelajaran yang lebih bervariatif seperti yang Ibu katakan tadi, membuat video mereka lebih respon sehingga tidak ada kesempatan mungkin ya untuk saling olok-olokan ya Bu ya. Nah jadi Ibu tadi sudah oke. Kemudian tadi sudah dibantu juga oleh orang tua. Nah ini Bu, bagaimana dengan support yang siapa lagi yang di sekolah yang punya potensi untuk mensupport Ibu sehingga lebih oke lagi dalam pembelajaran bahasa Inggris? Oh iya Bu, saya pun ada terpikir ya Bu, saya bahwasanya mungkin rekan buku yang lain. Seperti teman saya yang beli itu dia sering bikin status anak-anak pakai bahasa Inggris. Oh iya. Jadi itulah terima kasih Bu. Jadi ada pencerahan ya bahwasanya nanti mungkin saya yang belum pernah saya lakukan nyuruh anak bikin video singkat status seperti di Bapak tadi bahasa Inggris, ada bahasa Inggris sedikit. Jadi bolehlah walaupun sedikit ya. Mereka terbiasa, nanti di kelas pun dikonfirmkan gitu ya. Oke lah, nanti kan Ibu sudah video tadi sudah berhasil kan. Kemudian Ibu akan membuat tindak lanjut menggunakan story di WA itu sudah menggunakan teknologi Bu. Mereka berkelanjutan ya, jadi sering menjadikan kebiasaan. Memang gimana ya? Gimana lagi? Jadi Ibu tadi sudah mengatakan menggunakan video dan sudah wawancara kecil ya tadi pada saat murid satunya mengatakan, tadi sudah mengatakan juga melalui pantauan orang tua. Oke, sudah keren Ibu, bisa dilakukan. Orang tua bantu, rekan kerja juga membantu memantau begitu ya Bu. Jadi ada lagi nggak rencana yang lebih mantap lagi kira-kira? Mungkin dari saya pikirnya tidak semua anak suka video kan ya. Mungkin mereka kesulitan membuat video seperti itu. Mungkin saya nanti akan quotes sedikit-sedikit aja, bisa pertemuan quotes apa bisa saya instruksikan. Kemudian dibikin mereka berpikir pakai lagi sudah mengatakan juga melalui pantauan orang tua. Oke, sudah keren Ibu, bisa dilakukan. Orang tua bantu, rekan kerja juga membantu memantau begitu ya Bu. Jadi ada lagi nggak rencana yang lebih mantap lagi kira-kira? Mungkin dari saya pikirnya tidak semua anak suka video kan ya. Mungkin mereka kesulitan membuat video seperti itu. Mungkin saya nanti akan quotes sedikit-sedikit aja, bisa pertemuan quotes apa bisa saya instruksikan. Kemudian dibikin mereka berpikir pakai lagi sudah mengatakan juga melalui pantauan orang tua. Oke, sudah keren Ibu, bisa dilakukan. Orang tua bantu, rekan kerja juga membantu memantau begitu ya Bu. Jadi ada lagi nggak rencana yang lebih mantap lagi kira-kira? Mungkin dari saya pikirnya tidak semua anak suka video kan ya. Mungkin mereka kesulitan membuat video seperti itu. Mungkin saya nanti akan quotes sedikit-sedikit aja, bisa pertemuan quotes apa bisa saya instruksikan. Kemudian dibikin mereka berpikir pakai lagi sudah mengatakan juga melalui pantauan orang tua. Oke, sudah keren Ibu, bisa dilakukan. Orang tua bantu, rekan kerja juga
membantu memantau begitu ya Bu. Jadi ada lagi nggak rencana yang lebih mantap lagi kira-kira? Mungkin dari saya pikirnya tidak semua anak suka video kan ya. Mungkin mereka kesulitan membuat video seperti itu. Mungkin saya nanti akan quotes sedikit-sedikit aja, misalnya yang quotes apa gitu saya tuliskan. Kemudian dibikin mereka berpikir pakai Lagi sudah mengatakan juga melalui pantauan orang tua. Nah, oke, sudah keren Bu, bisa dilakukan. Orang tua bantu, rekan kerja juga membantu memantau begitu ya Bu. Jadi ada lagi nggak itu ya? Keren itu Bu. Ada yang visual, ada yang kinestetik, permainan mungkin. Kemudian ada yang hanya audio atau suka menulis, itu Ibu sudah secara tidak sadar, Ibu sudah memenuhi kebutuhan murid Bu. Nah, dari produk, proses, sama konten itu bagus itu ya itu ya. Keren itu Bu. Ada yang visual, ada yang kinestetik, permainan mungkin. Kemudian ada yang hanya audio atau suka menulis, itu Ibu sudah secara tidak sadar, Ibu sudah memenuhi kebutuhan murid Bu. Nah, dari produk, proses, sama konten itu bagus itu ya itu ya. Keren itu Bu. Ada yang visual, ada yang kinestetik, permainan mungkin. Kemudian ada yang hanya audio atau suka menulis, itu Ibu sudah secara tidak sadar, Ibu sudah memenuhi kebutuhan murid Bu. Nah, dari produk, proses, sama konten itu bagus itu ya itu ya. Keren itu Bu. Ada yang visual, ada yang kinestetik, permainan mungkin. Kemudian ada yang hanya audio atau suka menulis, itu Ibu sudah secara tidak sadar, Ibu sudah memenuhi kebutuhan murid Bu. Nah, dari produk, proses, sama konten itu bagus itu ya itu ya. Keren itu Bu. Ada yang visual, ada yang kinestetik, permainan mungkin. Kemudian ada yang hanya audio atau suka menulis, itu Ibu sudah secara tidak sadar, Ibu sudah memenuhi kebutuhan murid Bu. Nah, dari produk, proses, sama konten itu bagus itu ya itu ya. Keren itu Bu. Ada yang visual, ada yang kinestetik, permainan mungkin. Kemudian ada yang hanya audio atau suka menulis, itu Ibu sudah secara tidak sadar, Ibu sudah memenuhi kebutuhan murid Bu. Nah, dari produk, proses, sama konten itu bagus itu ya itu ya. Keren itu Bu. Ada yang visual, ada yang kinestetik, permainan mungkin. Kemudian ada yang hanya audio atau suka menulis, itu Ibu sudah secara tidak sadar, Ibu sudah memenuhi kebutuhan murid Bu. Nah, dari produk, proses, sama konten itu bagus itu ya itu ya. Keren itu Bu. Ada yang visual, ada yang kinestetik, permainan mungkin. Kemudian ada yang hanya audio atau suka menulis, itu Ibu sudah secara tidak sadar, Ibu sudah memenuhi kebutuhan murid Bu. Nah, dari produk, proses, sama konten itu bagus itu ya itu ya. Keren itu Bu. Jadi Ibu secara tidak sadar juga melakukan assessment diagnostik Bu, menggunakan wawancara itu tadi di dalam kelas, itu bisa dijadikan dasar untuk Ibu memetakan kebutuhan murid. Intinya adalah saya dapatkan bahwasanya insya Allah nanti kedepannya dari konten-konten tentang kerja saya pakai sebagai sumber konten belajar anak-anak, mulai dari video anak-anak yang berpikir, kemudian dari poster-poster yang berpikir, juga kedepannya mereka juga itu, dan mudah-mudahan mereka di kelas bahasa Inggris itu lebih motivasi untuk ngomong ya. Bagus itu, makasih. Kemudian gini Ibu, pasti Ibu punya lah target level atau tingkat keberhasilan. Ibu ukur lah sekarang seberapa,
pengennya ke depannya berapa? Sekarang kalau tadinya saya belum menemukan ini ya Bu ya, saya kira hanya 6 ya Bu. 6 ya. Jadi saya berharap dengan insya Allah saya ke depannya akan melakukan ini. Itu saya harapkan ke depannya lebih 8. Oke, 8. Sip. Jadi kira-kira rencananya kapan ini Bu? Insya Allah setelah ya, setelah semester ini kan saya selesai ya, mungkin insya Allah saya akan lebih mempersiapkan persiapan lebih matang ketika semester 2 akan saya laksanakan. Oke, jadi dari perbincangan kita ini karena kita waktu juga nggak lama ya Bu ya, Ibu ada aktivitas lain. Apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Bahwasanya tadinya saya pada anak yang tidak saya merasa tidak ada hasilnya, saya akan berusaha untuk nantinya memakai konten-konten yang berada untuk anak-anak, kemudian diferensiasi produk pada pemanfaatan sekarang teknologi ya, teknologi dan juga biar kebiasaan dari yang kecil-kecil anak terbiasa di kelas hal-hal bahasa Inggris itu sangat penting. Oke. Semoga berhasil Bu. Semester depan setelah kita libur mungkin ya Ibu punya waktu untuk berpikir kembali, merencanakan secara maksimal dari hasil perbincangan kita. Saya tunggu Bu, kapan-kapan boleh hubungi saya ingin juga mendengar hasil dari perbincangan kita. Oke? Maaf ya Bu, cukup sekian perbincangan kita hari ini. Makasih banyak sudah percaya sama saya untuk diajak ngobrol. Terima kasih sudah dengarkan saya. Jadi sudah bantu saya Bu ya. Jadi rasanya bagaimana? Saya agak plong itu ya. Ada pencerahan lah ke depannya saya kira. Oke, sama-sama Bu Fitri. Ya. Halo Ibu Dianti, selamat malam. Selamat malam Bu Mas. Baik Ibu, tadi barusan Ibu sudah melakukan proses coaching ya. Iya. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pada pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik Bu Mas, saya sudah melakukan proses coaching dan saya telah melakukan pertanyaan ataupun alurnya menggunakan alur Tirta Bu. Kemudian alur Tirta itu termasuk pertama menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi psikoci dan tanggung jawab psikoci untuk kedepannya, dan juga saya terakhir mendapatkan kesimpulan dari proses coaching yang telah kami lakukan, sehingga alur tersebut bisa membantu saya untuk untuk menemukan atau menggali potensi psikoci, sehingga psikoci mendapatkan solusi pada dalam dirinya untuk memecahkan masalahnya sendiri Bu. Oke, Ibu sebagai observer pada proses coaching tadi, saya akan menyampaikan bahwa pertama, proses coaching tadi sudah berjalan sangat baik. Ya, makasih Bu. Kemudian prosesnya sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian apalagi Ibu juga sudah mampu membuat pertanyaan berbobot, sehingga dapat menggali pikiran, inisiatif dari seorang coach dalam menemukan ide atau solusi pada permasalahannya. Kemudian pada proses coaching juga Ibu sudah sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari seorang coach. Pertanyaan terakhir ya Bu. Oh iya, boleh Bu. Sebelum kita menutup, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah dilakukan? Oke, tentu saja dalam proses coaching saya perlu berlatih dengan lebih memahami alur Tirta, kemudian sehingga saya bisa dalam alur Tirta itu juga perlu kesadaran penuh atau kehadiran penuh, sehingga saya bisa mendengarkan secara aktif, menemukan kata kuncinya, dan saya akhirnya mendapatkan kata kunci untuk membuat pertanyaan yang lebih berbobot Bu. Dengan pertanyaan yang berbobot itu saya rasa saya bisa lebih mudah menggali potensi
potensi yang ada dalam diri Koci, dan si Koci menemukan solusi dari dirinya sendiri. Ibu, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik. Ya. Demikian pasca observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup, selamat malam. Selamat malam Bu Mas.